Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arita. Kali ini saya akan menjelaskan modul array. Di sini kita mulai dari definisi array. Singkatnya, array itu adalah sebuah cara untuk menyimpan banyak data pada satu variabel. Array itu secara definitif merupakan struktur data yang berisi sekumpulan data atau array itu struktur data linear, yang artinya dia mengurutkan data-data pada satu variabel secara berurutan. Lalu array itu dibagi juga berdasarkan array tiga jenis berdasarkan dimensi. Ada dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi banyak atau multidimensi. Untuk perbedaannya hanya terletak di pendeklarasiannya saja, yaitu pada bagian kurung siku yang menandakan kalau satu kurung siku satu dimensi, dua kurung siku dua dimensi, tiga siku dalam tiga dimensi, dan seterusnya. Untuk yang satu dimensi itu, misalkan di situ kita deklarasikan di dalam kurung siku misalnya angka 3, berarti sebuah variabel itu berisikan 3 elemen sekaligus. Untuk yang dua dimensi misalnya secara berurutan kita tulis 3 lalu 2, berarti variabel itu dari indeks pertama itu memiliki rentang 2 nilai, lalu indeks selanjutnya, indeks ke-1, memiliki rentang 2 nilai, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang multidimensi. Lalu kemudian di sini seperti yang kita lihat ada sebuah flowchart. Flowchart ini sepertinya mengurutkan data dari variabel yang telah diisi setiap indeksnya secara manual, lalu diurutkan dengan algoritma bubble sort. Sepertinya cukup di situ. Kita bisa lihat langsung saja di programnya langsung. Oke, ini dia program bubble sort. Di sini saya menggunakan 4 variabel nij. N di sini adalah untuk maksimal dari sebuah jumlah elemen yang dapat diterima dalam variabel tersebut. Di sini pendeklarasian angka dengan 100 di dalam kurung siku artinya bahwa variabel angka maksimal menyimpan 100 elemen atau 100 data, bukan data integer. Di sini ada sebuah perulangan yang pertama itu hanyalah untuk memasukkan untuk input data dari 0 hingga n di setiap indeks maksimal. Seperti misal iterasi pertama itu di angka indeks ke 0, lalu seterusnya sampai ke n kurang 1 semenjak array itu indeksnya dimulai dari 0. Kemudian ini ada algoritma
urutan karena dia kemudian di sini kita menggunakan pengulangan besaran dengan bertujuan untuk dapat membandingkan indeks 0 dengan indeks setelahnya, indeks 1 dan indeks setelahnya dan seterusnya. Itulah kenapa di sini dia dibatasi dari 0 hingga n dikurang 2. Lalu di sini dari 0 hingga n dikurang 1 dikurang untuk pada iterasi pertama, seandainya angka pada iterasi 0 itu lebih besar daripada 0 tambah 1, maka program akan menyimpan nilai tadi di iterasi di angka dengan indeks 0 di sebuah variabel pembantu, lalu kemudian di angka dengan indeks 1 disimpan dengan nilai di variabel pembantu tadi, lalu angka dengan indeks 0 itu diganti nilainya dengan angka indeks 1 yang tadinya memiliki nilai lebih kecil daripada angka dengan indeks 0, dan seterusnya. Angka 0 tadi dibandingkan lagi dengan angka variabel angka indeks 2 sampai ke n dikurang 2. N kurang 2, tapi di sini karena J tambah 1 dia jadi n kurang 1 atau indeks terakhir. Lalu kemudian itu indeks untuk pengulangan utamanya ketika untuk iterasi kedua yaitu I sama dengan 1, maka kita hanya perlu memperhatikan perbandingan dari indeks 1 sampai ke indeks terakhir dikurang 1. Itulah kenapa kita di sini diekspresikan J lebih kecil dari N kurang 1 kurang I. Lalu ketika pengurutan tadi sudah selesai semua, hasilnya akan ditampilkan dalam pengulangan kembali. Cetak angka pada indeks 0 sampai ke indeks yang terakhir, lalu dikasih jarak supaya lebih rapi. Oke, baiklah, coba kita langsung lihat. Sepertinya sini misal jumlah data adalah 10, angkanya 3, 2, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Itu tidak dianggap kalau kita enter saja karena kita tidak memakai sin get. Oke, 10 belum, 1, 2, 3, 4. Oke, seperti yang dilihat berhasil.
angkanya berhasil tergugurkan dan enter pada setelah input 9 itu dihiraukan atau dianggap tidak sah dan tetap berada di iterasi yang sama seperti kita ingin menginputkan enter tadi. Oke, mungkin sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.